Argentina, champions of the world! Situasi di La Liga memanas. Bukan karena persaingan juara, karena Barcelona sudah menjauhkan jarak dengan Real Madrid, tapi perseteruan antara Los Schools dengan Presiden La Liga Javier Tebas. Baru-baru ini, Barca menuntut Tebas untuk mundur dari kursi jabatannya, yang mana kemudian ditanggapi dengan tuntutan balik dari Tebas ke Barcelona. Sebuah pernyataan dikeluarkan oleh pihak Barcelona pada Senin malam kemarin. Isinya adalah klub merasa mereka telah dianiaya secara terus-menerus oleh Tebas. Dan yang terbaru adalah dengan memberikan bukti palsu kepada jaksa penuntut umum atas tuduhan penyuapan wasit. Oleh karena itu, Barcelona meminta Javier Tebas untuk mundur sebagai Presiden La Liga. Drama ini adalah buntut dari tuduhan yang diterima oleh Barcelona. Pada bulan Maret lalu, jagat sepak bola dihebohkan dengan berita bahwa Barcelona telah didakwa atas tuduhan telah menyuap wasit. Barca dituduh telah menyuap mantan wakil ketua komite Asosiasi Wasit Sepak Bola Spanyol, Jose Maria Enriquez Negreira. Negreira yang menjabat dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014 juga didakwa oleh kantor kejaksaan Spanyol atas tindakan korupsi berkat tuduhan itu. Yang menjabat sebagai Presiden Barca dari 2014 sampai 2020, dan Sandro Rosell, Presiden Barca periode 2010 sampai 2014. Negreira membantah kalau dirinya menerima uang dari Barcelona untuk memberikan dukungan ke Barca lewat putusan para wasit. Ia berdalih kalau uang yang ia terima adalah pembayaran atas jasa konsultasi eksternal untuk keperluan laporan dan data klub. Tapi dalih itu kembali dibantah menyusul munculnya laporan lain. Di situ menyebutkan kalau Barca dan Negreira telah melakukan kesepakatan sendiri secara lisan. Kesepakatan itu berisi kalau Negreira sebagai wakil kedua komite wasit akan membuat Barcelona diuntungkan dalam keputusan-keputusan wasit di setiap pertandingan mereka. FC Barcelona mencapai dan mempertahankan perjanjian yang sangat rahasia secara lisan kepada Negreira. Sehingga Negreira dengan kapasitasnya sebagai komite wasit Spanyol dan dengan imbalan sejumlah uang melakukan tindakan yang menguntungkan Barcelona di pertandingan. Dikutip dari The Athletic. Loncat ke Senin pagi tanggal 3 Maret, sebuah surat kabar Spanyol La Vanguardia menerbitkan laporan baru. Dalam investigasi mereka, Javier Tebas sebagai Presiden La Liga telah memberikan bukti palsu. Tebas menggunakan laporan dari mantan Direktur Barcelona, Josep Contreras yang kini sudah meninggal sebagai bukti. Dalam laporan itu menyeret nama Rosell dan Josep Maria. Tapi La Vanguardia mengungkapkan kalau laporan dari Contreras itu adalah laporan sejak puluhan tahun sebelumnya. Keluarga Contreras juga mengatakan kalau dua nama dalam laporan itu bukanlah mantan Presiden Barca, tapi orang lain. Sesaat setelah berita itu mencuat, Tebas langsung memberikan konfirmasi via Twitter. Di situ Tebas menulis, headline dari La Vanguardia adalah salah, kami tidak menuduh siapapun. Berita itu sendiri bahkan menguatkannya dengan menuliskan, surat ini juga tidak menyeratkan tuduhan pada siapapun. Tebas menilai ini adalah fitnah kepada dirinya. Ia juga meminta La Vanguardia untuk merubah dan merevisi tajuk berita mereka. Tebas juga menuding dengan adanya berita ini, Barcelona telah bermain seolah-olah mereka adalah korban. Terlepas dari penolakan Tebas, Barcelona tetap memberikan pernyataan lanjutan pada Senin malam. Pernyataan panjang itu diungkapkannya dengan nada yang sangat tajam lewat situs resmi mereka. Karena alasan dan rasa hormat terhadap jabatan Presiden La Liga, Tuan Tebas harus mengundurkan diri dari jabatannya. Namun demikian, kami memahami bahwa Presiden La Liga saat ini akan bertahan dalam upayanya untuk terus merusak klub kami. Ungkap Barca dikutip dari laman resminya. Javier Tebas sendiri memberikan ultimatum kepada La Vanguardia. Ia menuntut kalau surat kabar itu memberikan koreksi pada berita yang telah mereka tulis. Juga mengakui kebohongan yang telah mereka sebarkan. Tebas memberikan waktu 3 hari kepada La Vanguardia sebelum ia menyeret kasus ini ke meja hijau. La Vanguardia sendiri adalah surat kabar terkemuka yang telah berdiri sejak tahun 1881.
Keberpihakannya kepada Barcelona memang tidak mengherankan, mengingat mereka adalah surat kabar terbesar di Catalan. Mereka juga memiliki markas di kota Barcelona. Terlepas dari hal itu, Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan akan melakukan tindakan lanjut atas rumitnya kasus ini. Ia sangat yakin kalau ini adalah kampanye untuk menghancurkan Barcelona. Laporta mengklaim kalau kasus ini adalah kampanye yang bertujuan untuk merusak Barcelona dalam upaya untuk mengambil alih dan menguasai klub. Laporta juga dikabarkan akan menyurati semua anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Juga mengungkapkan siapa, mengapa, dan bagaimana pihak-pihak lawan mengatur rencananya. Laporta akan melakukan konferensi pers di mana ia akan mengajukan pertanyaan soal kasus Negreira. Belum ada perkembangan dari UEFA, tapi diperkirakan keputusan UEFA akan segera muncul. Jika klub dinyatakan bersalah, Barcelona bisa mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga UEFA di Swiss. Proses ini akan memakan waktu bertahun-tahun, mengingat tuduhan yang diajukan skalanya sangat besar. Juga banyaknya bukti dan dokumentasi yang akan dikumpulkan semua pihak dan juga harus diperiksa kembali. Yang disayangkan adalah Barcelona saat ini sedang berada di puncak La Liga dengan selisih 12 poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua. Mereka akan segera mengangkat gelar La Liga pertamanya sejak musim 2018-19. Waktu 3 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk trofi La Liga tidak pulang ke Camp Nou. Barca juga masih dalam performa yang menjanjikan di bawah asuhan Xavi. Keyakinan publik Camp Nou akan bangkitnya Barcelona sudah menguat. Dengan segala rintangan, masalah keuangan, dan ancaman kebangkrutan, Xavi masih bisa memaksimalkan skuadnya. Dengan diisi banyak pemain muda, ini bisa jadi era baru Barcelona. Tapi kembali lagi, keadilan harus ditegakkan. Jadi, kita hanya bisa berharap yang terbaik dari panjangnya kasus ini.